Teman-teman lagi nyari tablet yang harganya oke, di bawah 2 juta dan bisa dipakai banget buat kebutuhan sehari-hari? Sini, gua ada opsinya. Hai semua, gue Wasa. Yoi, di tangan gue ini udah ada tablet terbarunya dari Motorola, MotoPad 60 Lite. Yang mana singkatnya ya, ini tablet tuh bisa jadi jawaban buat temen-temen yang emang lagi nyari tablet tapi nggak mau harganya kemahalan banget. Kayak tadi gue bilang, under 2 juta doang nih harganya. Gue jabarin pelan-pelan ya. Pastiin aja temen-temen nontonnya sampai kelar tanpa skip. So, tablet ini harganya itu sekitar 1,8 jutaan aja SRP-nya. Jadi bukan flagship dan jadinya di sini tuh gue juga nggak bakal ngomongin spesifikasi dengan angka yang bikin pusing. Melainkan gimana pengalamannya saat gue pakai sehari-hari. Plus kelebihan dan kekurangannya biar teman-teman bisa tahu apa yang kira-kira bisa diharapkan kalau kalian beli tablet ini. Sebelum bahas ke tabletnya, kita bahas dulu hal-hal yang biasanya menjadi kebiasaan orang-orang ketika pengen membeli sebuah tablet. Karena tuh emang ada beberapa skenario yang memang cocok menurut pertimbangan gue pribadi. Pertama, kita pakai tabletnya itu biasanya buat hiburan keluarga. Kayak nonton film, streaming YouTube, browsing-browsing santai, atau sekedar baca e-book gitu. Terus yang kedua, buat anak kita atau buat anak kecil lah, untuk pelajar juga bisa. Kayak buat praktek pelajar atau hiburan ringan tanpa harus pakai smartphone gede yang terus-terusan. Jadi kalau layarnya tablet gitu kan lebih besar ya, jadi nggak usah deket-deket banget nontonnya, bisa lebih jauh. Terus yang ketiga, yang terakhir, buat kebanyakan orang sebenarnya tuh mereka kalau menurut gue pribadi, mereka beli tablet itu banyak yang nggak butuh performa super tinggi, nggak buat main gaming mereka di tablet. Jadi kayak buat peripheral pembantu smartphone-nya aja. Jadi smartphone yang dikencengin, tablet bisa dibilang kayak asal punya aja. Emang nggak semua orang, tapi kebanyakan ya. Dan ya karena beberapa hal itu juga gitu loh. Jadinya kita tuh menurut gue pribadi bisalah kita memaafkan sebuah tablet budget yang performanya itu emang biasa aja kenanya. Tapi kalau dipakai untuk skenario pemakaian sehari-hari, bisa sangat berguna untuk sebuah tablet. Makanya sekarang kita ke bagian yang paling positifnya dulu nih. Apa yang gue suka dari MotoPad 60 Lite ini? Pertama, layarnya itu cukup lega ya buat nonton atau baca karena ukurannya itu 10,1 inci, resolusinya WUXGA atau 1920 x 1200 pixel. Mata gue masih nyaman-nyaman aja mainin tablet ini. Kedua, untuk sektor audio cukup oke karena speakernya tuh stereo serta punya dukungan Dolby Atmos. Ketiga, balik lagi, harganya kompetitif banget. 1,8 jutaan menurut gue udah oke. Malah ya siapa tahu kalau teman-teman jajannya online di e-commerce ataupun di official store ya, bisa jadi dapat kupon-kupon cashback. Keempat, kita tuh udah dapat casing atau aksesoris bawaan dan casingnya ini nggak kayak case silikon biasa. Ada kickstand-nya yang berguna banget. Terus yang kelima, adanya fitur Smart Connect atau PC mode yang bisa kita sambungin ke beberapa perangkat smart device lainnya. Ya pakai nggak pakai, tapi ini kenanya it's good to have it. Lanjut buat pemakaian sehari-hari, gue sih fine-fine aja ya. Kayak beberapa hal ini misalkan gue lagi nonton streaming atau gue juga nonton YouTube. Dan ya pokoknya di layar 10,1 inci ini kerasa lega buat gue sambil rebahan nyantai di sofa. Atau gue juga sambil nunjukin ke anak gue. Audionya stereo dengan Dolby Atmos ini ngebantu banget sih menurut gue ya. Kerasa lebih enak aja gitu. Jadi speakernya kedengeran kanan kiri. Jadi buat hiburan tuh termasuk oke. Serta buat anak-anak juga kalau belajar masih aman. Terus juga kalau kita ngasih lihat kayak slideshow gini ke anak-anak juga masih oke karena ya layarnya besar, tidak sekecil sebuah smartphone. Terus kalau ngomongin kamera, kita juga dapat sebenarnya kamera depan sama kamera belakang. Dan ini resolusinya standar-standar aja lah. Dan bisa gue bilang ini cukup buat video call atau ya Zoom meeting kayak gitu. Penggunaan produktivitas juga lah. Bukan buat kita foto-foto atau selfie-selfie pakai tablet, kurang cocok. Atau kalau teman-teman mau pakai kerjaan bisa buat kayak baca-baca PDF, buat tanda tangan dokumen, atau sekedar bikin script di Google Doc juga ya, ini bisa-bisa aja dan lebih enak karena layarnya itu besar. Tapi ya ingat, jangan berharap teman-teman tuh buat ngedit video 4K atau main game berat grafik tinggi Gen
Genshin Impact ataupun Wuthering Waves itu janganlah, mendingan lebih baik ya. Karena ya balik lagi, harga segini mesti ada kompromi di bagian performance seperti itu tadi. Sekalian kita masuk ke bagian yang penting juga nih. Ini yang menurut gua kurang ya. Balik lagi, performa kenanya. Yang ya tablet ini kan emang balik lagi tablet budget. Chipset sama RAM-nya itu tidak sekuat tablet flagship karena kita dapatnya MediaTek Helio G85. RAM-nya 4 GB serta storage yang gue pegang ini 128 GB. Basic standar banget lah buat di tahun 2025 ini. Jadi ketika kita ngebuka kayak misalkan aplikasi yang banyak sekaligus beralih atau kita pindah-pindah aplikasi secara cepat ataupun main game itu ya kerasa sedikit lag atau stuttering. Tapi buat penggunaan seharian yang tadi gue bilang itu masih bisa diterima banget. UI-nya juga ini pakai Moto UI berbasis Android 15. Gua ngetes skor Antutu, dapat skornya tuh segini. Geekbench 6 juga segini, baik yang single ataupun multicore-nya. Nggak gede, tapi ya oke buat harian. Balik lagi ya, harganya nggak boleh nggak boleh berharap lebih, harap maklum aja. Terus soal kapasitas baterainya, nah ini juga bisa dibanggain soalnya lumayan, 12.300 mAh. Gede ya, dan gua ngetes screen time-nya, tapi cuma dapat 7 jaman aja. Dan ngecasnya mungkin juga tidak secepat yang tablet high-end. Walau kita juga dapat kepala charger 20 watt di paket penjualannya, tapi skill yang masuk ke tabletnya ini cuma 15 watt aja. Jadi waktu pengisian tabletnya mungkin lebih lama dibanding tablet yang harganya jauh lebih mahal. Gue sih ngetes ngecas dari 16% sampai full, ini makan waktu 1 jam 44 menit. Feeling gue kalau misalkan dari 1% atau dari abis banget mungkin akan nyentuh 2 jam sih. Tapi ya udah ditinggal tidur aja lah kalau mau ngecasnya. Aman kok. Lanjut balik lagi soal layarnya yang tadi gue terusin lagi ya. Karena ini tuh cuma 60 Hz aja refresh rate-nya. Kamera juga ya tadi udah gue bilang kayak biasa-biasa aja kenanya. Anggap aja nih kameranya juga it's good to have it aja ya. Karena ya balik lagi buat kebutuhan Zoom meeting ataupun yang lain-lainnya. Terus fitur-fitur pro layaknya sebuah tablet mungkin bisa kita sebut kayak fitur stylus ya. Dan di tablet ini tidak ada. Tapi teman-teman bisa ngakalin pakai stylus universal kalau emang teman-teman tuh membutuhkan sebuah stylus di sebuah tablet. Nah terakhir soal garansi. Teman-teman nggak usah khawatir soalnya kita tuh dapat garansinya full 1 tahun. Dan kalau kenapa-napa bisa bawa langsung ke service centernya Lenovo yang udah banyak ada di Indonesia. Yes, Lenovo yang laptop itu. Produk-produk Motorola itu bisa kita bawa ke sana untuk after salesnya. Dan jadinya kalau ngomongin kesimpulan, menurut gua Moto Pad 60 Lite ini sih cocok ya untuk pengguna atau orang-orang yang nyari tablet hiburan ringan, nonton streaming, browsing dengan budget yang terbatas. Atau sebenarnya bukan budget terbatas, kalian tuh kayak sebenarnya bisa beli yang lebih mahal, tapi kayak lebih nggak rela aja beli tablet yang kemahalan banget. Terus cocok juga buat keluarga yang pengen punya satu tablet bareng-bareng dipakainya di ruang tamu atau di kamar tanpa harus beli device yang lebih mahal. Terus cocok juga buat pelajar atau anak-anak yang butuh tablet buat belajar dan hiburan ringan. Sedangkan sehari-harinya mungkin udah dikasih handphone yang agak lumayan. Atau cocok juga untuk para pengguna yang nggak peduli performance super kenceng, tapi lebih cukup ke pemakaian sehari-hari kayak yang tadi udah gue sebutin aja. So, kalau teman-teman cari tablet budget yang cukup untuk sehari-hari dan nggak pengen ribet, menurut gue Moto Pad 60 Lite ini bisa jadi pilihan. Tapi kalau teman-teman punya uang lebih dan butuh yang performa lebih tinggi, maka pilihan lain bisa dipertimbangkan. Harganya tuh ya mungkin 6 juta ke atas bisa memenuhi ekspektasi teman-teman untuk sebuah tablet gitu loh. Jadi jangan disamain ya, 6 juta sama ini tuh 2 juta aja nggak nyampe gitu, tapi udah cukup banget. Dan yaudah paling segini aja video cerita gue pemakaian Motorola Moto Pad 60 Lite ini. Kira-kira teman-teman tertarik untuk beli atau tidak? Langsung aja cek link di deskripsi gua taruh di situ. Jadi biar kalian nggak muter-muter lagi dan udah pasti tokonya ini yang bener. Biar ya pasti dikirim gitu loh kalau kalian beli online. Cek-cek juga siapa tahu ada promo-promo ataupun kupon-kupon yang bisa harganya jadi lebih hemat lagi. Makasih buat teman-teman sekali lagi yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Cheers.